Liu Huo, apa maksudnya ini? Gak ada maksud apa-apa. Aku mau kenalin secara resmi. Mau Yaya, pacar aku. Aku gak bakal percaya. Peduli apa kau percaya atau enggak. Liu Huo, aku tahu kau lagi ngukum aku. Tapi kau gak perlu cari cewek sembarangan buat aku. Sengaja bikin aku kesal. Yaya capek ya habis jalan-jalan seharian. Dahaga gak? Aku gak haus. Pelayan minta jus jeruk. Aku gak mau. Liu Huo, jangan acting di depan aku. Sudah kubilang aku gak bakal percaya. Terserah kau mau mikir apa. Hari ini aku cuma mau kasih tahu. Aku udah punya pacar. Jangan kirim pesan WeChat lagi, atau kontak aku lagi. Malu-maluin aja. Liu Huo, jangan gini dong. Kita udah 7 tahun bareng. Bagaimana aku ke kamu ke hubungan kita? Kau tahu kan? Aku tahu aku udah bikin kesalahan besar. Aku udah nyesal. Aku ngelakuin ini juga demi. Demi aku. Masa sih? Aku bakal biarin kau ngelakuin hal memalukan demi kesuksesan kau. Semua yang kau lakukan cuma buat ambisi kau sendiri. Iya, aku ngaku aku punya ambisi. Apapun yang udah aku lakuin atau kesalahan yang aku buat. Tapi cinta aku ke kamu gak pernah berubah. Sudah cukup. Hyuki, jangan ngomong yang gak penting. Kita gak bisa balik lagi. Aku udah punya orang yang aku suka. Jangan ganggu hidup kita lagi. Kasih muka dong buat semua orang. Kita putus aja. Pergi. Liu Huo. Liu Huo. Ada apa ini? Ya mabuk. Ini pacarnya Yaya. Ganteng banget. Pernah lihat cowok ganteng? Ini si cowok krepi. Mau Yaya bangun dong. Minum kopi biar sadar, nanti aku antar pulang. Mau Yaya. Liu Huo, gini nggak boleh. Yaya nggak bisa minum alkohol. Terakhir minum sampai masuk rumah sakit. Cepat kasih dia minum kopinya. Parah banget ya. Mau Yaya. Minum dong. Kasih minum mana? Mau Yaya. Kasih minum mana? Bangun minum. Kasih minum mana? Minum dong. Kasih minum mana sih? Dia nggak mau minum. Harus dicari cara. Sekalian aja dari mulut ke mulut. Gimana caranya dari mulut ke mulut? Dasar bego. Aku aja. Jangan-jangan kalau kamu yang kasih. Aku aja deh. Cepat rekam cepat. Ganteng banget. Liu Huo ngapain sih?
Aku cuma bercanda, kamu percaya aja. Jangan main-main, cepat bawa dia pergi. Aku nggak tahan lihat kamu main-main. Anggap aja dia izin kamu pergi aja. Ayo Mauyaya bangun. Pulang ya, hati-hati di jalan. Gadis yang baik. Aku Li Xiaobao nggak beruntung. Semua perhatian, Mauyaya dan pacarnya Liu Huo. Sedang ciuman panas di kantor manajemen. Sedang berlangsung. Ngapain sih? Manajer Li kaget ya. Sudah kubilang kamu nggak ada harapan. Lihat tuh Liu Huo. Tampan sekali. Benar-benar dia, pemuda lajang berkualitas berlian. Kamu, Aku tidak ada harapan, kamu juga tidak ada harapan. Kalau sudah ada Bao Lai, mengapa ada Huo? sangat bahagia. Mauyaya dari kantor manajemen properti. Bagaimana dia bisa begitu dekat dengan Kak Huo? Seorang gadis pengelola kecil. Apa yang membuatnya pantas dengan Kak Huo? Apa haknya? Bunga liar di mana-mana. Bibi Sue, jangan petik Bibi Sue, Bibi Sue. Ada apa, lihat? Huo ini dengan siapa ya, kok begitu dekat? Mauyaya dari kantor manajemen properti. Waktu kita bayar biaya manajemen properti, dia yang menerima. Wajar saja aku merasa kenal. Dari mana dapat fotonya? Aku punya teman di kantor manajemen properti itu. Untung ada teman ini. Kalau tidak, kita tidak tahu tentang Kak Huo dan rahasia Mauyaya ini. Bibi Sue tahu tidak? Aku tidak percaya mata ini. Tidak mungkin. Tidak ada alasan secepat ini. Kak Huo baru saja putus dengan Hyuki. Bagaimana mungkin kenal dia ya? Dengan karakter Kak Huo tidak mungkin, makanya aku kaget. Kamu bilang, seorang gadis dari kantor manajemen properti, kok bisa dekat dengan Huo, kita kenapa ya? Artinya dia materialistis dan suka pamer. Tapi keluarga kita bukan orang kaya. Bukan orang kaya kok bisa tinggal di rumah sebesar ini. Bisa bayar aku tante cantik ini. Jadi, gadis zaman sekarang serem banget. Tidak boleh, aku harus telepon Kak Huo. Bibi Sue pakai ini. Sekarang juga telepon. Benar-benar perhatian. Bunga di pinggir jalan jangan dipetik. Halo? Mr. Liu, selamat malam. Aku mau tanya. Kamu dengan yang namanya Mau dari kantor manajemen properti. Mauyaya. Apa hubungannya? Kenapa kamu tanya itu? Kenapa tidak aku ini ibumu? Nanya aja nggak boleh ya? Teman-teman. Teman apa hubungannya sampai mana? Cuma teman biasa aja. Kamu kok kayak nanya narapidana lagi, ngapain sih? Aku lagi sibuk nih, nggak ngobrol dulu ya. Bukan aku bilang kamu ini. Halo. Aku masih banyak pertanyaan belum selesai, kamu malah tutup telepon. Apa kata Huoge? Dia bilang dia cuma sama si Mauyaya. Iya. Cuma sama dia, teman biasa aja. Teman biasa, Tante Sue percaya nggak? Percaya. Kenapa aku kasih tahu? Dia cuma cewek dari kantor pengelola properti. Mana ada pesonanya? Jauh banget sama Hyuki. Jadi kamu benar ya? Dia cuma pengen nyari orang kaya. Makanya dia deketin Huoge ya. Sekarang cewek kayak gitu banyak banget. Tante Sue, terus kamu mau ngapain selanjutnya? Tunggu dan lihat dulu. Hari ini aku panggil kalian masuk. Karena aku mau bikin grup baru.
Dalam 3 hari ke depan kalian semua harus serahkan pekerjaan yang sedang dikerjakan. Semuanya. Satu-satunya fokus kerja grup kita. Hanya dia. Ancar dalam 3 hari. Aku mau tahu semua tentang dia. Siapa dia, kerja apa, lulusan mana? Istrinya siapa, anaknya berapa, umur pertama kali dapat uang. Ini penting, dia suka makan apa, minum apa. Main bola apa, hobi dan kebiasaan pribadi. Semua tentang dia aku mau tahu. Mengerti nggak? Mengerti, kasih reaksi dong, mengerti, cepat. Liu Huo pinjam uang. Kamu nggak ada salam sama sekali. Langsung aja bilang mau pinjam uang. Kamu mau pinjam uang buat apa? Nggak usah peduli aku buat apa, pokoknya kalau aku punya uang, aku akan mengembalikannya padamu. Bikin surat hutang atau tanda tangan dan cap juga boleh. Pokoknya aku butuh banget. Oke, aku pinjamin, mau pinjam berapa? Tunggu aku hitung dulu. 60.000 dikurangi 30.000. 30.000 itu 30.000. 36.455. Apa-apaan ini? Pinjam uang ada pecahannya segala. Oke, aku pinjamin. Sepakat. Mau ngapain pinjam uang? Kok kamu pakai baju pengantin? Maksud kamu apa? Hua, bagus nggak? Bagus dong, masa nggak bagus? Kamu bilang, Xiang Hui lihat aku pakai baju pengantin. Apakah dia akan berubah pikiran? Kamu mikir apa sih? Dia udah hianatin kamu, ngapain masih mikirin dia? Beberapa hari ini aku terus introspeksi diri. Mungkin karena aku terlalu lama sama Xiang Hui. Semuanya jadi dianggap biasa aja. Aku mulai nggak peduli sama dia, nggak berdandan, nggak merawat hubungan kita. Aku udah nemuin masalahnya, aku yakin. Asal aku mulai dari sekarang, berusaha mengubah diri, berusaha merawat hubungan kita, aku bisa dapetin lagi Xiang Hui, dapetin lagi 6 tahun kita. Kamu nggak mikir mungkin Xiang Hui, dia beneran nggak cinta sama kamu lagi? Mikirin, tapi setidaknya aku udah berusaha buat cintaku. Kalau nggak berhasil, paling nggak aku nggak bakal nyesel. Xiang Hui beneran ada orang lain. Tingkah laku mesra itu kamu lupa? Hua, kamu nggak ngerti Xiang Hui. Jangan lihat dia kelihatannya serius terus. Sebenarnya dia itu cuma anak kecil. Anak kecil yang belum dewasa, anak-anakan. Pasti ada waktunya salah, iya kan? Yaya, kamu beneran keterlaluan. Kenapa setiap hari pikiran kamu cuma Xiang Hui, Xiang Hui, Xiang Hui? Dunia ini cuma ada dia satu cowok? Kenapa kamu harus nyiksa diri sendiri? Dia nggak layak kamu cintai segitunya. Lihat dirimu, kamu begitu cantik dan luar biasa. Kenapa kamu harus memilihnya dan tidak bisa melepaskannya? Kenapa? Karena aku mencintainya. Aku tidak bisa melupakannya. 6 tahun hubungan. Mana mungkin bisa dilupakan begitu saja? Ada lubang besar di hatiku. Aku sangat sedih.
Kamu masih mengamati. Kalau berani jangan jadi pengecut. Pergi cari dia. Bisakah kamu biarkan aku tenang sebentar? Aku sengaja mau bicara. Aku tahu kamu belum bisa melupakannya, selalu memikirkannya. Lalu aku ini apa? Beritahu aku. Apa kamu tak ada habisnya? Aku sudah di sisimu. Kamu masih ingin apa dariku? Aku tidak ingin apa-apa. Aku hanya ingin kamu di depanku. Jangan selalu cemberut seperti itu. Bukankah itu sangat tidak adil untukku? Kamu ingin keadilan. Jika kamu benar-benar menganggapnya sebagai sahabatmu, kamu tidak akan melakukan banyak hal yang menyakitinya. Apalagi memaksaku bersamamu. Jangan balik menuduhku. Baiklah, aku beritahu kamu. Aku memang memaksamu, lalu apa? Sepanjang hidupmu kamu tidak akan bisa lepas dariku. Tidak akan pernah. Keluar. Aku ingin sendiri dan tenang sejenak. Keluar. Maafkan aku. Benar-benar maaf. Siang Hui kita bertemu. Siang Hui. Benar-benar kamu. Begitu kebetulannya. Kebetulan aku juga ada urusan ingin bicara denganmu. Apa yang perlu kita bicarakan? Mau Yaya? Memang begitu kebetulannya. Dia bekerja di manajemen properti kompleks tempat tinggalku. Kemarin aku melihatnya mabuk. Karena alasan putus denganmu. Dia mabuk tak sadarkan diri, dia hampir runtuh. Bagaimana kamu bisa tidak merasakan apa-apa? Dia 6 tahun bersamamu, bagaimana kamu tega? Lalu apa yang kamu mau aku lakukan? Mau kita berbaikan seperti dulu? Aku bilang tidak mungkin. Aku sudah mengkhianati, ya sudah. Ini fakta yang tidak bisa dibantah. Kamu mau aku minta maaf sama dia? Dia bisa benci aku seumur hidup. Kok ada orang kayak kamu? Sudah mengkhianati perasaan orang masih aja merasa benar. Kamu tahu nggak di zaman sekarang? Kamu nginjek-injek perasaan cewek kayak gitu. Kamu masih manusia nggak sih? Sudah selesai marah-marahnya. Kenapa? Kamu mau balas dendam buat Mau Yaya? Pukul aja aku. Oke, setiap ketemu kamu selalu minta ini. Aku kabulkan deh. Sudah cukup pukulannya. Oke. Aku bilang kamu sudah hianat, ya sudah. Jangan muncul lagi di depan dia. Kalau nggak ketemu sekali aku pukul sekali. Kak Yuki, kok kamu datang? Ada barang yang mau aku ambil, jadi mampir sebentar. Hyuki, kulitmu tebal banget ya. Manfaatkan kita nggak ada di rumah, kamu malah sembunyi-sembunyi masuk. Ambil barang lagi. Kamu kan sudah dapat sugar daddy. Kaya banget yang baru. Bagus banget, barang-barang jelek kayak gini pasti nggak kamu suka lagi. Tinggalin aja. Mama, jangan panggil aku mama. Aku bilang aku nggak tahu kamu ini lupa ingatan. Atau perbuatanmu sendiri aja yang kamu lupa. Kamu nggak malu ya? Kok kamu bisa ninggalin anakku di sana?
Terus kamu sama sugar daddy kamu buka kamar dia salah apa sih? Kenapa kamu harus kayak gini sama dia? Mama, banyak hal yang gak bisa aku jelasin ke mama. Karena banyak salah paham, aku gak mau dengar, aku gak mau dengar, aku gak mau dengar. Aku gak peduli salah paham apa itu urusan keluarga kamu, aku cuma mau bilang. Anakku gampang ditindas, aku gak gampang ditindas. Mulai hari ini, kalau kamu berani masuk rumah kami lagi, pasti aku patahin kaki kamu, percaya nggak? Ini gaya kerjaku. Aku bisa pergi. Tapi cepat atau lambat kau akan tahu kesulitanku. Xiao Qing ambil kuncinya. Antar tamu. Kak Yuki, ayo pergi. Kak ngapain sih? Kau tanya aku ngapain? Aku kasih tahu ya. Kalau kau tidak membatalkan niatmu menikah dengan Xiang Hui, jangan kembali ke rumah ini, lihat bagaimana kau membuat ibu marah. Ayah sekarang di rumah sakit, dia tidak tahu ini. Kalau dia tahu pasti marahnya bikin main. Kak sudah cukup belum? Menikah atau tidak adalah urusanku lagi pula. Siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan? Aku kasih tahu Xiang Hui sudah mengkhianatimu. Jangan pikirkan lagi hal ini. Cepat kembalikan gaun pengantin ini. Kalau tahu kau pinjam uang untuk beli ini, aku tidak akan meminjamkan. Kasih sini. Aku bilang orang menikah itu harus suka sama suka. Tapi sekarang kau sendirian. Kurang suami gimana? Gimana kalau kau pakai gaun pengantin ini? Cuaca dingin begini. Kau cari tempat yang paling ramai berdiri di sana. Buat pertunjukan seni. Orang pasti merasa aneh. Lalu mulai memotretmu, setelah difoto diunggah ke internet. Bisa jadi kau jadi terkenal. Kalau sudah terkenal, Xiang Hui pasti melihat. Bisa jadi dia tertarik lagi padamu lalu datang lagi padamu. Asyik ya? Lucu ya? Mengejekku senang ya? Kau tahu betapa sedihnya aku? Harus menabur garam di lukaku. Kau pikir aku tidak berani melakukan ini ya? Aku sekarang pergi. Aku hanya bicara saja. Kok kau begitu rapuh sih? Dibilang sedikit saja kau. Kau kuat? Kalau kau kuat, mengapa terus-terusan memukul Tong Jiangwo? Mengapa kau sebut dia? Aku kasih tahu hidup itu harus punya harga diri. Xiang Hui sudah tidak menginginkanmu. Mengapa kamu harus terus mengganggunya dan membuat dirimu sendiri menderita? Bukannya pria seperti itu ada di mana-mana. Besok aku akan memperkenalkanmu dengan seseorang yang lebih baik dari Xiang Hui. Liu Huo, apakah kamu percaya pada cinta? Dulu, aku sangat percaya pada cinta. Percaya pada Xiang Hui. Tak disangka semuanya hancur dalam sekejap. Aku begitu setia padanya. Dan tak pernah memikirkan pria lain. Di hatiku hanya ada dia. Penuh dengan dirinya. Tak disangka dia mengkhianati dan menipuku. Perasaan ini sangat menyakitkan. Jangan sedih. Siapa yang tidak pernah mengalami kegagalan dalam cinta? Aku juga pernah. Tapi apa yang bisa dilakukan, semuanya sudah berlalu. Itu kamu yang sudah berlalu, aku belum. Bagaimanapun juga, terima kasih sudah terus menemaniku. Aku sedih melihatmu sedih. Semuanya akan berlalu. Semangat. Kamu mencari aku ada apa? Aku ingin berbicara denganmu.
Duduklah. Tidak ada yang perlu kita bicarakan. Mauyaya, katakanlah. Apa tujuanmu? Apakah karena kehilangan pekerjaan dan ingin membalas dendam padaku? Atau karena adanya terhadap Liu Huo? Pertama, aku tidak perlu menjelaskan semuanya padamu. Kedua, tolong jangan gunakan otak kotormu untuk menebak-nebak orang lain. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir dengan mengenal Liu Huo, kamu bisa naik ke puncak dan menjadi bangsawan? Seorang penjaga kecil, apa hakmu berbicara seperti itu padaku? Apa yang sudah kamu lakukan perlu aku ingatkan lagi. Memikirkannya saja sudah membuatku mual. Apa yang kamu lakukan, apa hakmu menilai di sini? Aku memanggilmu untuk memberitahumu. Liu Huo akan selalu milikku. Jangan berharap padanya lagi. Jika kamu terus mengganggunya, jangan salahkan aku jika aku tidak ramah. Tidak ramah bagaimana mau memakanku? Kamu harus tahu siapa yang sebenarnya mengganggu siapa. Hyuki, kamu sudah putus dengan Liu Huo. Apakah aku ada hubungan dengannya atau tidak itu bukan urusanmu. Kamu bicara terlalu lancang. Maaf ya, aku adalah orang yang bekerja keras untuk menghidupi keluarga. Tidak seperti kamu yang hanya mencari orang kaya. Tidak ada waktu untuk mengobrol denganmu di sini, maaf ya. Ini siapa gaun pengantinnya? Tidak tahu. Ini siapa gaun pengantinnya siapa-siapa? Kepala. Ini punyaku. Ini punyamu. Sudah kuduga ini punyamu. Kamu sudah keterlaluan. Kamu pikir ini di mana? Ini bukan rumahmu. Ini kantor manajemen properti. Ikut aku masuk. Kamu berani sekali. Ayo bicara. Maaf ya. Kali ini aku benar-benar tidak bisa, lain kali aku pasti tidak berani lagi. Kamu pikir masih ada lain kali? Cepat siap-siap bersih-bersih dan pergi kerja. Pergi kenapa? Pemilik mengeluh tentangmu. Bilang kamu tidak fokus kerja, niatnya tidak baik. Mencari orang kaya. Aku setiap hari tersenyum. Sibuk di kompleks dari pagi sampai malam. Bagaimana aku bisa mencari orang kaya? Aku juga membela kamu. Aku mengambil risiko kehilangan jabatan, sudah berjanji ke atasan. Dengan yakin aku bilang Mauyaya, bukan orang seperti itu. Atasan melihat wajahku. Melepaskanmu sekali. Aku sangat takut, kepala. Terima kasih. Katakan yang sebenarnya padaku jika kamu dan Liu Huo tidak ada hubungan asmara, cepat putuskan hubungan dengannya. Kita tidak bisa melawan, aku bisa melindungimu, sekali dua kali. Tapi dalam jangka panjang aku tidak bisa melindungimu. Aku tahu, terima kasih atas peringatannya, kepala. Kalau tidak ada apa-apa aku akan keluar bekerja. Keluar saja. Lagi-lagi menguping. Aku hanya khawatir padamu. Siapa yang jahat ya tidak ada kerjaan. Harus mengganggu kakak kita Xiaoguan. Benar-benar kekenyangan. Sudahlah, jangan banyak bicara, cepat kerjakan tugasmu. Sekarang ini jadi kakak pengawas juga susah. Lihat siapa yang datang. Baru bicara tentang dia, dia datang. Kenapa kamu datang lagi, nggak ada kerjaan ya? Ini kantor pengelola properti. Begini caranya menyambut pemilik properti. Jangan bicara dulu, cepat pergi. Kamu tahu nggak, kamu bikin masalah besar buat aku. Sekarang ada yang melaporkan aku dekat dengan orang kaya. Dan aku hampir kehilangan pekerjaan karena kamu. Cepat pergi. Siapa sih nggak ada kerjaan ya? Kamu kecilkan suaramu. Orang yang nulis surat ini pasti anonim, siapa yang bodoh? Terus kamu jelasin nggak? Pasti nggak jelasin kan? Aku akan cari Li Xiaobao buat jelasin. Tunggu dulu, kamu benar-benar keterlaluan. Kamu pemilik properti, kamu pengusaha muda masa depan. Pasti kamu berani, aku siapa?
Kamu pernah pikir perasaan aku nggak? Aku cuma kakak pengawas kecil. Kalau bukan karena aku numpang dapat gaji sedikit, aku nggak mau diam saja, aku nggak mau dituduh. Tapi jangan lupa, semua ini karena kamu. Kalau nggak aku udah jadi manajer lobi hotel. Aku mohon kasih aku kesempatan. Jangan bikin aku nganggur lagi, oke? Kamu ingat, orang selalu pilih yang lemah. Hari ini aku akan benarkan perkataan mereka. Apa yang kamu lakukan, Liu Huo? Apa yang kamu lakukan? Semuanya mari kemari. Aku ada beberapa kata. Hari ini aku datang untuk kasih tahu kalian, tolong jaga Yaya baik-baik. Jangan mengucilkan dia, oh ya. Aku lupa perkenalkan diri, aku Liu Huo. Pacar Yaya. Pacar. Semuanya jangan serius, jangan serius. Dia lupa minum obat hari ini, dia sakit jiwa. Ya, aku sakit. Sakitku adalah jatuh cinta padamu tanpa bisa lepas. Dan kamu mau Yaya adalah obatku. Romantis sekali. Liu Huo, kamu ini anak muda. Kamu ini lari ke kantor manajemen properti kita. Nyanyi apa ini? Li, kepala kamu juga di sini bagus. Hari ini semua ada di sini, aku harap kalian bisa jadi saksi buatku. Aku Liu Huo. Sangat mengagumi rekan kalian mau Yaya. Aku terpesona oleh kebaikan, kecantikan, kerajinan, dan kelucuannya. Sangat terpikat. Bagus. Tidak bertemu sehari rasanya seperti 3 tahun. Setiap saat aku merindukannya. Katanya cinta itu racun ya? Ya, aku sudah keracunan cintanya. Di hidupku aku tidak bisa hidup tanpamu. Semua aku bukan orang kaya. Tapi aku punya sedikit uang. Hari ini dengan uang sedikit ini, aku akan mendekati bunga manajemen properti kalian mau Yaya. Semua dukung aku ya. Dukung melamar-melamar. Tunggu sebentar, terlalu menggerukan. Sampai aku menangis. Benar-benar ada cinta sejati di dunia ini. Mari kita beri apresiasi untuk pria ini, yang berani mengejar cinta sejati. Melamar-melamar-melamar. Mau Yaya. Terima cintaku. Terima cintaku. Mau Yaya, menikahlah dengannya. Menikahlah dengannya, menikahlah dengannya, menikahlah dengannya. Mau Yaya, menikahlah dengannya. Liu Huo. Kamu benar-benar hebat. Mencari aku sampai ke sini, aku beritahu kamu. Gadis ini tidak mau main lagi denganmu, main juga tidak ada hasilnya. Aku tidak ingin ada hubungan lagi denganmu. Tolong jangan ganggu aku lagi, oke? Siapa yang ganggu kamu? Patah hati. Siapa yang tidak pernah patah hati? Terima cintaku. Terima cintaku. Mau Yaya, menikahlah dengannya. Menikahlah dengannya, menikahlah dengannya, menikahlah dengannya. Putra mahkota melamar siaran langsung. Menikahlah denganku. Menikahlah dengannya, menikahlah dengannya, menikahlah dengannya.
Huoge kenapa bisa begitu bingung? Bibi Sue. Situasi darurat, situasi darurat. Kita harus segera pergi ke kantor manajemen properti. Enggak, aku enggak mau pergi ke kantor manajemen properti. Setiap hari pergi ke kantor manajemen properti kayak kerja aja. Aku kasih tahu aku punya status. Kamu tahu enggak? Huoge sedang melamar Maoyaya. Lamar. Lihat. Aku pakai nama kucing hitam sudah tambah WeChat Ding Wansin. Sekali ada situasi di kantor manajemen properti aku langsung bisa lihat. Lihat. Kok Huoge bisa begitu bodoh ya? Kalau dia benar-benar menikahi Maoyaya gimana hidupnya nanti? Nanti menyesal seumur hidup Sueji. Enggak usah lihat, ayo cepat pergi. Bener-bener bikin kesal. Baru aja mau makan. Dia langsung melamar. Kantor manajemen properti, ayo kantor manajemen properti. Cepat bangun Liu Huo, kamu ngapain sih? Kok kamu selalu ngikutin keinginan aja? Lamar itu main-main ya? Jangan bercanda, cepat bangun. Untuk menunjukkan ketulusanku, aku akan berlutut sampai kamu setuju. Maoyaya nikah sama dia. Maoyaya nikah sama dia. Ngapain sih kalian enggak kerja ya? Cepat bangun, malu-maluin aja. Seorang bos besar berlutut sama cewek kantor manajemen properti. Kamu yang salah minum obat atau kamu yang kasih obat? MA kamu pulang dulu aja. Susah jelasin, nanti aku jelasin pas pulang. Liu Huo jangan bercanda, aku mohon cepat bangun. MA aku udah bilang aku cinta dia. Aku cinta dia, aku mau nikah sama dia, kamu pulang dulu. Kamu cinta dia, aku kasih tahu. Kalian berdua enggak selevel. Jangan ngomong diam, siapa yang nggak level. Yang paling nggak level itu kamu. Kamu ngerti enggak cinta anak muda? Anak muda itu bicara romantis. MA. Tante. Ambulans. Panggil ambulans. Hei Xiao King. Apa? Liu Huo melamar Maoyaya. Xiao King itu. Bibi Sue baik-baik saja kan? Kenapa dia belum keluar juga ya? Kamu masih berani bertanya? Bibi Sue sedang diperiksa di dalam. Ada masalah atau tidak besar atau kecil? Harus tunggu hasil pemeriksaannya dulu baru tahu. Jangan berdiri di sini. Mengganggu saja. Aku ingin menunggu sampai Bibi Sue bangun baru pergi. Kamu mau bikin keadaan jadi lebih kacau ya? Bukan aku yang bilang. Aku sudah bekerja di keluarga Liu selama bertahun-tahun. Ini pertama kalinya aku lihat Bibi Sue marah besar seperti ini. Kamu ini cuma seorang pengurus kecil. Kamu tidak fokus pada pekerjaanmu. Kenapa kamu menggoda kakak kami Huo? Kamu benar-benar ingin mendekatinya ya? Mendekatinya. Tolong gunakan kata-kata yang tepat. Aku dan dia cuma teman biasa. Siapa yang percaya? Teman biasa. Teman biasa kok bisa ciuman dan melamar? Tidak tahu malu. Aku paling benci orang yang berkata tidak sesuai dengan perbuatan. Di depan bersikap manja. Di depan pura-pura polos. Caramu ini benar-benar licik ya. Luo Xiao King, aku kira kamu ini orang yang polos. Ternyata di kepalamu penuh dengan pikiran kotor. Aku ulangi lagi, aku tidak ada hubungan dengan Liu Huo. Percaya atau tidak terserah kamu. Baiklah, kalau mau kami percaya silakan kamu pergi. Pergi dari kompleks, pergi dari kantor pengurus. Jangan pernah muncul lagi di depan Huo dan Bibi Sue. Kalau tidak, kamu memang menggoda pria dan mencari orang kaya. Kamu. Ini orang apa sih? Aku baru lihat dia di ruang tunggu. Dia belum pergi. Aku akan memanggilnya. Liu Huo, kamu lihat. Xiao King, kamu lihat. Baru dengar Maoyaya masih di ruang tunggu. Langsung lari, dia lupa ibunya yang punya tekanan darah tinggi ini ya. Aku benar-benar tidak tahu dia kemasukan apa, terhipnotis oleh apa. Bibi Sue, jangan marah ya, selama aku ada. Aku pasti tidak akan membiarkan Kak Huo tergoda oleh wanita-wanita jahat itu. Aku pasti akan menjaganya dengan baik untukmu. Ini Maoyaya.
Mau ya? Kamu benar-benar tebal muka ya? Kamu maksud apa? Benar-benar menganggap diri sebagai calon menantu. Sangat terburu-buru ingin menikahi Liu Huo. Bahkan sangat tidak sabar. Ingin menyenangkan calon mertua. Kamu salah paham aku. Utamanya hanya ingin memastikan kondisi kesehatan Bibi Sue tidak ada masalah. Sama sekali tidak tertarik pada priamu. Ya terserah kamu bilang apa. Aku hanya ingin mengingatkanmu. Liu Huo adalah pria yang sangat setia. Dan hatinya hanya untuk satu orang yaitu aku. Dan kamu hanya pengganti yang lucu. Saat dia bosan dia akan membuangmu. Hyuki, dari mana kamu dapat kepercayaan diri sebesar itu? Yang selingkuh demi uang adalah kamu. Yang menyakiti Liu Huo juga kamu. Sugar Daddy Emu saja tidak bisa kamu layani dengan baik. Setiap hari datang mencari mantan pacarmu. Haruskah aku telepon Pak Tong? Sebagai karyawan lama hotel, aku masih punya kontaknya. Mau ya kamu? Tidak meladenimu bukan berarti aku takut. Ingat itu. Kedepannya kalau lihat aku minggirlah. Kamu benar-benar pandai bicara aku meremehkanmu. Baiklah aku ingin lihat. Akhirnya kamu dan Liu Huo bisa bersama atau tidak. Tapi jangan lupa kamu adalah penggantiku. Sekarang bisa kuberitahu. Dia bukan penggantimu. Hyuki. Kamu dengarkan baik-baik. Sekarang kamu bukan apa-apa di hatiku. Kedepannya jangan seperti ini lagi. Ayo kita pergi. Sudah cukup kamu. Apa kamu ingin semua orang membenciku? Ibumu membenciku. Xiao Qing membenciku, apalagi Hyuki. Dia ingin sekali memangsaku. Liu Huo, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Drama lamaran pun bisa kamu mainkan. Bagaimana aku harus menyelesaikan ini? Kenapa harus diselesaikan? Jangan diselesaikan. Kamu ngapain sih? Kamu gila ya? Aku. Mulai hari ini kita jangan bertemu lagi. Aku mohon Liu Huo, lepaskan aku. Mau ya? Aku butuh kamu. Sekarang hanya kamu yang bisa menyelamatkanku. Bawa aku jauh dari semua yang dulu. Lihat aku. Mau ya lihat aku. Aku ingin melupakan Hyuki. Kamu harus melupakan Xiang Hui. Jangan buang waktu dengan orang yang salah. Jangan buat cinta kita jadi murahan. Aku akan mulai mencintaimu. Kamu juga harus mencintaiku. Coba saja. Aku tunggu jawabanmu.
Kenapa hari ini kamu begitu bersemangat minum-minum? Tunggu kamu. Sayang, kenapa kamu hari ini? Telepon tidak diangkat wa tidak dibalas. Jangan-jangan aku harus suruh orang ikutin kamu 24 jam. Kamu punya hobi itu juga ya? Nggak ketahuan. Hobiku banyak. Sebenarnya kamu mau aku gimana biar puas? Apa aku harus ikutin kamu 24 jam? Boleh juga, aku malah senang. Oh ya, kamu kan mau lihat arsip Siang Hui. Aku sudah dapatkan. Mau lihat? Aku lihat arsip Siang Hui. Itu karena peduli sama adikmu. Dia kan masih kecil. Cinta mati sama dia, kalau ditipu gimana? Masuk akal. Kirain kamu ada maksud lain. Sudahlah. Aku kan kakaknya. Kamu nggak usah repot-repot. Lagian kamu peduli, sebagai apa kamu kan bukan kakak iparnya. Tong Jiangkuo, kalau kamu bilang begitu, aku memang nggak bisa bilang apa-apa. Sebenarnya aku cuma mau lebih kenal keluargamu. Lebih kenal kamu. Di hari-hari yang akan datang semoga kita bisa hidup damai. Kalau begitu aku hanya bisa minta maaf, nggak akan terjadi lagi. Sayang, lihat. Emosian banget sih, aku kan nggak ngomong apa-apa. Lagi mikir apa cuacanya dingin banget? Liu Huo, kamu datang pas banget. Tebak tadi aku ketemu siapa? Aku ketemu Siang Hui. Tapi dia langsung menghilang. Kamu nggak merasa ada yang aneh? Kalau dia benar-benar mengkhianatiku, kenapa dia datang mencariku? Jangan-jangan dia ada masalah yang susah diungkapkan. Kalau dia ada masalah yang susah diungkapkan, harusnya dia bilang sama aku. Kita berdua kan nggak ada yang nggak bisa dibicarakan. Kamu sakit ya? Aku kasih tahu ya. Kalau kamu masih ngomongin Siang Hui, jangan datang ke aku lagi. Pernah lihat orang bingung tapi nggak sebingung kamu. Kamu udah nangis, udah teriak, udah berdiri di jalan pakai gaun pengantin. Kamu masih mau apa lagi? Aku cuma merasa aneh aja. Kalau gitu kenapa dia datang ke aku terus menghindar? Dia malu ketemu kamu. Kalau aku jadi dia, aku juga malu ketemu kamu. Apalagi mungkin dia nggak datang sama sekali. Kamu aja yang salah lihat. Aku beneran nggak tahu harus ngomong apa. Baru beberapa hari yang lalu aku mengungkapkan perasaan. Hari ini kamu aja aku ngobrolin mantan pacar kamu. Kamu nggak mikirin perasaan aku ya? Itu kejadian hari itu. Mungkin lebih baik kita anggap nggak pernah terjadi. Kalau nggak, kita berdua nggak bisa jadi teman biasa. Liu Huo, aku tahu kamu orang baik. Aku juga sangat berterima kasih padamu karena sudah membantuku saat aku susah. Tapi lihat kondisiku sekarang. Aku benar-benar nggak bisa mengosongkan diriku untukmu. Setidaknya sekarang aku nggak bisa. Ya udah kamu. Jangan bilang kamu yang tersakiti. Kalau mau menolak, tolak saja dengan baik. Langsung tolak, aku kasih tahu aku Liu Huo banyak yang mau. Sebentar lagi aku bisa jadi milik orang lain. Nanti kamu nggak bisa ketemu aku lagi. Kalian semua pria itu sama saja, bukan? Apa kalian hanya memikirkan harga diri saja? Setelah ditolak saat menyatakan cinta masih bisa bicara kasar. Apakah tanpa harga diri kalian akan mati? Akan mati, jadi aku harus. Baiklah, kalau begitu habiskan hidupmu dengan harga dirimu itu, jangan cari aku lagi. Awalnya kau yang mencariku. Aku lupa. Dengar-dengar kau tertarik pada Siang Hui di keluarga kami. Apa yang ingin kau lakukan? Tidak disangka kakakmu sangat suka menyampaikan pesan. Bukan kakakku yang bilang, tapi Xiao Zhang yang memberitahuku. Xiao Zhang adalah orang dari kakakku. Apa kau pikir dia akan mendengarkan segala perintahmu? Jika Xiao Zhang adalah orang dari kakakmu, apa yang kau khawatirkan? Aku hanya melihat betapa seriusnya kau terhadap Siang Hui itu. Mengingatkanmu agar tidak tertipu. Apa urusanku? Aku memperingatkanmu. Jangan ikut campur urusanku lagi mulai sekarang. Hal seperti memeriksa arsip hanya boleh terjadi sekali. Jika kau bermain curang di belakangku lagi, aku tidak akan memaafkanmu.
Xiao Zhang, aku paling benci orang yang berkhianat. Kau sudah melampaui batas bawahku. Bersiaplah untuk angkat kaki besok. Aku penasaran. Bagi Tong Jianquo, apa kesetiaanmu lebih penting? Atau aku Hyuki yang lebih penting? Tong, kenapa kau memanggilku turun? Apa sebenarnya yang ingin kau bicarakan? Tong. Tong, aku punya hal mendesak untuk dilaporkan padamu tentang Hyuki. Tidakkah kau lihat aku sedang berbicara? Lapor nanti saja. Baik. Tong Hua Hamyo. Kalian berdua segera urus prosedur pernikahan. Setelah itu jangan datang bekerja lagi, fokus merawatnya. Apa maksudmu? Apa kau ingin aku menjadi suami rumah tangga biasa? Hanya mengurusinya satu orang? Lalu bagaimana? Dengan gaji pas-pasanmu, apakah bisa menghidupi kalian berdua? Saat ini sebagai kakakmu aku yang membiayai kalian. Kenapa kau masih tidak puas? Siang Hui. Tong Hua adalah satu-satunya adikku. Jika dia memilih orang sepertimu yang tak berguna, maka aku terima, dan kau juga harus terima. Fokuslah untuk menjaganya. Merawatnya dengan baik akan bermanfaat bagimu di masa depan. Tong Song. Saya tahu Anda selalu mengabaikan keberadaan saya. Di mata Anda saya, bahkan tidak lebih baik dari hewan peliharaan Anda. Tapi saya beritahu Anda, saya juga punya harga diri. Saya tidak butuh Anda untuk menghidupi saya. Saya bisa tidak datang bekerja. Tapi pasti bukan karena harus merawat Tong Hua. Masa depan saya juga tidak perlu Anda khawatirkan. Bisakah harga diri dimakan? Orang-orang seperti Anda, miskin hanya tinggal harga diri. Maaf Tong Zong, saya berbeda dengan Anda. Anda miskin hanya tinggal uang. Anda. Perusahaan masih baik-baik saja. Itu bagus. Di dalamnya juga ada saham saya. Anda harus menjaga huoki kita dengan baik. Sebenarnya jika Anda mau, saya bisa memindahkan saham Anda kapan saja. Bagaimana mungkin? Saya masih berharap suatu hari bisa go public. Itu pendapat Anda sendiri. Saya tidak punya rencana itu. Anda pernah menonton Chinese Partners? Saya pikir ceritanya cukup mirip dengan kita berdua. Meskipun pemikiran kita berbeda, tapi perasaan masih ada. Saya pikir suatu hari Anda akan mengerti. Moyaya itu. Perkembangan kalian masih baik-baik saja. Saya mengerti saya tidak akan terlalu banyak campur tangan. Seperti kaki babi ini makan sekali enak. Tapi makan terlalu banyak juga bisa bosan. Dan tidak sehat untuk tubuh. Saya tidak salahkan. Jangan pikir semua orang sama seperti Anda. Masih marah pada saya? Apakah Anda lebih membenci saya? Atau lebih membenci Tong Jianquo? Ada bedanya. Tentu ada bedanya jika Anda membenci saya. Berarti Anda masih peduli pada saya. Jika Anda membenci Tong Jianquo berarti Anda membenci diri sendiri. Setiap orang memilih jalannya sendiri. Kita sudah selesai. Liu Huo, kita berdua adalah orang yang cerdas. Kamu sendiri tahu di dalam hati. Kamu tidak bisa lepas dariku. Sebenarnya aku baru-baru ini tiba-tiba menyadari. Sepertinya aku bukan orang yang terlalu pintar. Dalam banyak hal aku cukup bodoh. Dan juga suka berbicara dengan orang yang agak bodoh.
Lebih santai. Berbicara denganmu terlalu melelahkan. Abang gendut yang bayar. Bantu aku bungkus. Ada apa lagi ini? Siapa lagi yang bikin kamu marah? Aku baru saja pulang. Kamu langsung menunjukkan wajah marah padaku. Bagaimana aku berani menunjukkan wajah marah? Aku tahu. Aku Hyuki statusnya rendah di keluarga Tong kalian jadi. Mulai sekarang aku akan menghindari asistenmu. Karena hal ini ya, pantas saja marah besar. Bukan aku tahu ini karena Xiao Sang kan. Sudah-sudah jangan terlalu serius dengannya. Kamu siapa sih? Kamu adalah wanita Tong Jiankuo. Kalau terus berpikir seperti itu kamu jadi picik. Bagaimana aku bisa picik? Kalau kamu bilang begitu aku harus bicara serius denganmu. Aku tidak peduli kamu harus memecat Xiao Zhang. Ada dia tidak ada aku tidak ada dia kamu pilih sendiri. Ada kamu, ada kamu. Kamu janji ya jangan bohong padaku. Baiklah aku janji padamu. Jangwo aku bilang ya. Sebenarnya aku bisa tahan apa saja tapi ini benar-benar tidak bisa kutahan. Kamu pikir semua orang di perusahaan tahu aku pacarmu. Seorang asisten kecil. Dia malah menginjak-injakku dan membuatku malu. Bagaimana orang lain memandangku apakah mereka akan menghormatiku? Benar juga Xiao Zhang ini, benar-benar keterlaluan. Aku tahu sayang. Kamu hanya ingin orang lain menghormatimu dengan tulus. Betul. Begini saja aku janji, padamu besok aku akan memecat Xiao Zhang. Hari ini juga aku akan memecatnya ini bisa kan? Cepat sayang. Jangwo kita sudah sepakat ya. Setelah kamu selesai menulis surat pemecatan ini berikan padaku. Aku sendiri yang akan memberikannya padanya. Baik. Jangwo capek ya? Mau makan apa aku suruh tante bikin masakan favoritmu. Bagaimana tunggu aku ya? Kepala ada apa kenapa buru-buru cari aku? Ada masalah besar kamu lihat sendiri. Ada lebih dari 20 surat pengaduan. Langsung dikirim ke atas atasan sudah bilang. Kamu akan dipecat. Apa aku dipecat? Aku bilang kenapa kamu selalu bikin masalah. Ini keputusan atasan, aku juga tidak bisa apa-apa tekanan aku lebih besar dari gunung. Tapi aku tidak melakukan apa-apa kepala. Siapa yang iseng ini? Aku lihat. Lumayan hati-hati semuanya dicetak. Kamu lihat ini bukan hanya hati-hati. Ini langsung menuju sasaran lihat isinya. Bilang Mauyaya datang kerja, bukan untuk bekerja. Tapi untuk merayu pemilik cari sugar daddy. Kamu pikir atasan tidak marah dengar ini? Kepala aku benar-benar difitnah. Aku mohon. Aku sangat butuh pekerjaan ini. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini, tolong aku ya. Baik tenang, aku akan berusaha. Jangan-jangan ini perbuatan ibuku. Aku akan tanya dia. Liu Huo jangan pergi, jangan bikin masalah besar. Liu Huo. Kalau Yaya pergi, jabatan wakil kepala pasti jadi milikku. Bagus sekali. Liu Huo jangan pergi. Awalnya aku tidak akan dipecat. Kamu bikin masalah pasti perusahaan akan memecatku. Kenapa kamu begitu kekanak-kanakan? Kalau hal seperti ini tidak dihentikan pasti akan terus terjadi. Nanti kamu juga akan dipecat, kamu tidak lihat. Ini pasti ada yang sengaja ingin menjatuhkanmu, aku bilang. Kamu boleh tidak suka aku tidak apa-apa. Tapi aku tidak bisa biarkan siapapun menyakitimu. Liu Huo, kamu benar-benar jangan ikut campur. Masalah apapun bisa diselesaikan perlahan. Mauyaya. Ini kedua kalinya kamu kena imbas karena aku. Aku ingin melindungimu, boleh. Jangan pergi, kamu benar-benar pergi. Kakak Yuki. Xiao Zhang, kamu benar-benar tenang. Pesan yang aku kirim kamu terima tidak? Aku lihat Pak Tong juga sudah tahu. Pak Tong bilang jangan ribut sama kamu.
Kalian-kalian ini siapa aja sih? Wakil Direktur Manajer Umum. Atau Satpam di pintu gerbang? Kak Yuki jangan gini dong. Kamu bukan karyawan perusahaan, kalau kamu ngomong gini. Aku nggak bisa kerja. Kayaknya kamu emang nggak bisa kerja. Xiao Zhang, aku udah kasih kesempatan. Tapi kamu sendiri yang nggak ngerti menghargai. Kedepannya kamu harus mikir sama urusan kerjamu. Gaji puluhan juta hilang, gimana kamu jelasin ke istri? Kapermu sekolah swasta anakmu. Kamu harus mulai dari nol lagi. Selamat ya. Kak Yuki, maaf. Aku nggak sengaja. Kasih aku kesempatan, aku mau ngapain aja. Sungguh kasih aku kesempatan. Ambilin aku minum dong. Ada apa lagi nih bos, nyari aku lagi? Jangan ngeluh dong, kerjaanku aja hampir nggak aman. Cepetan kasih tahu aku. Lebih baik bos yang ngomong sama kamu. Bos, ada apa? Lapor kabar baik, jabatanmu aman. Sungguh berarti aku nggak perlu pergi. Bisa dibilang gitu, ada seseorang. Tanpa kenal lelah dari pagi buta. Bekerja keras. Mengetuk pintu pemilik rumah satu persatu. Mengetuk lebih dari 100 rumah, dia minta setiap pemilik rumah menulis surat pujian buat kamu. Bilang kamu kerja rajin, pelayanan oke. Akhirnya atasan merasa salah menuduhmu. Isu di surat itu runtuh dengan sendirinya. Siapa yang bantu aku? Liu Huo. Lihat nih Liu Huo susahnya sebagai seorang bos. Mengetuk pintu satu persatu. Susah banget. Meski kakinya panjang. Nggak tahan juga digituin. Kalau bukan karena orang yang dicintai, dia mau ngapain? Aku rasa kamu harus berterima kasih sama dia. Mungkin beliin sepatu. Terima kasih bos, aku tahu. Jangan terima kasih sama aku. Terima kasih sama Liu Huo. Barusan dia masih di sini, baca koran sambil istirahat. Jangan terlalu memikirkan pekerjaan, aku tidak mau melihatmu sedih. Kamu selalu cantik seperti Mau Yaya. Senyum dong. Apa yang kamu tunggu, kejar dia.